Hai, perkenalkan nama aku Rio Pratama Siriringo dengan NIM 1203800008. Dalam video kali ini saya akan menjawab tugas kedua dari mata kuliah manajemen desain yang berkaitan mengenai manajemen dalam industri kreatif. Baiklah, untuk soal yang pertama adalah sebagai berikut. Sebutkan nama-nama industri kreatif dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang pertama adalah dalam skala lokal, yaitu dalam Provinsi Lampung. Industri kreatif yang ada di Lampung misalnya adalah percetakan etnik serta studi foto yang bernama Maxima Studio Fotografi. Selanjutnya ada dalam skala regional, yaitu dalam lingkup Pulau Sumatera, yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat studio foto bernama Mari Photo Studio. Selanjutnya terdapat agensi iklan yang bernama Mue Advertising. Dan yang terakhir adalah toko alat tulis yang menjual berbagai alat tulis beserta alat seni yang bernama Matahari Stationery. Selanjutnya adalah industri kreatif dalam skala nasional ataupun dalam ruang lingkup Indonesia. Yang pertama terdapat studio komik yang bernama Reon. Selanjutnya terdapat production house ataupun rumah produksi yang bernama Star Vision Plus dan Miles Films. Industri kreatif lainnya seperti Nakada Communication, MSP Pictures, The Little Giants, studio ilustrasi bernama Caravan Studio, jasa rental kamera bernama sewakamera.com, dan Zenon Rental. Dan yang terakhir adalah seller yang menyediakan alat tulis kantor beserta alat lukis yang bernama Gramedia. Selanjutnya adalah industri kreatif berskala internasional, yaitu sebagai berikut. Terdapat studio animasi yang bernama Kyoto Animation, Toei Animation, Marvel Animation, Disney, Ufotable, Aniplex, A1 Picture, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat juga industri kreatif yang menyediakan jasa freelancer yang bernama freelancer.co.id. Dan yang terakhir terdapat industri kreatif yang bergerak dalam bidang VR yang bernama Interspace dan Applied VR. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu menjelaskan aspek manajemen yang terdapat dalam industri kreatif. Yang pertama adalah studio animasi. Misalnya Kyoto Animation atau lebih kenal dengan istilah KyoAni. KyoAni terletak di prefektur Kyoto, negara Jepang. Informasi seputar studio ini dapat diperoleh melalui link website mereka, yaitu sebagai berikut. Berikut adalah struktur organisasi beserta alur kerja dari studio animasi. Terdapat direktur utama yang berperan sebagai pemimpin yang dibantu dengan wakilnya. Selanjutnya, terdapat scriptwriter yang berperan untuk menulis naskah animasi. Kemudian, naskah diserahkan kepada tim desain yang akan membuat desain karakter, objek, kendaraan, ataupun hal lainnya yang memerlukan desain dari naskah tersebut. Setelah desain diselesaikan, kemudian pekerjaan diambil alih oleh storyboard writer. Tugasnya adalah mengubah naskah tersebut ke dalam adegan-adegan yang akan dianimasikan. Setelah persiapan selesai, maka tahap produksi pun dimulai. Storyboard kemudian diserahkan kepada tim produksi yang terdiri atas Key Animator, Final Key Frame Animator, 3D CG Animator, Coloring Team, Compositing Team, Music Team, Dubbing Team, Sound Effect Team, dan yang terakhir adalah editor. Tahap produksi dimulai dari pembuatan animasi awal oleh Key Animator, kemudian disempurnakan oleh Final Key Animator. Selanjutnya, animasi diserahkan kepada 3D CG Team yang akan mengatur pergerakan animasi. Lalu terdapat Coloring Team yang akan memberikan warna pada animasi, dan Compositing Team yang mengatur letaknya 3D dan 2D animasi.
Kemudian animasi yang telah diselesaikan diberikan musik, sound effect, dan dubbing. Terakhir, animasi tersebut diedit lagi agar menjadi lebih baik. Selain dari tim di atas, terdapat juga tim lain yang mengurus bagian lainnya seperti souvenir, marketing, keuangan, dan lain-lain. Studio ini sendiri telah membuat banyak karya seperti Koe no Katachi, Free, Violet Evergarden, dan lain-lain. Untuk dapat menikmati animasi karya studio ini, dapat melalui situs resmi, membeli Blu-ray, ataupun menontonnya di bioskop. Yang kedua adalah agensi periklanan. Misalnya adalah Nakada Communication. Nakada Communication merupakan agensi periklanan asal Indonesia yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Untuk informasi mengenai seputar Nakada Communication dapat diperoleh melalui link sebagai berikut. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari agensi periklanan. Agensi periklanan dipimpin oleh seorang manajer yang kemudian dibantu oleh departemen-departemen lainnya seperti kreatif departemen, client service departemen, media departemen, research and monitoring departemen, dan departemen yaitu traffic departemen dan production departemen. Untuk alur kerjaan sendiri, pertama, klien menghubungi agensi periklanan untuk membuat suatu iklan. Kemudian pendapat klien disampaikan kepada client service departemen. Selanjutnya, pendapat tersebut diserahkan kepada kreatif departemen yang kemudian akan merancang bagaimana iklan tersebut akan dibuat. Setelah rancangan selesai oleh tim kreatif, kemudian iklan tersebut dibuat dalam bentuk media. Hal tersebut diserahkan kepada media departemen. Media yang digunakan dapat berupa media cetak ataupun media digital. Selanjutnya proses iklan pun dilakukan oleh tim kreatif departemen beserta media departemen dan research and monitoring departemen. Setelah iklan telah selesai, kemudian iklan disebarkan oleh subdepartemen yaitu traffic departemen. Industri ini telah membuat banyak iklan dengan klien seperti Telkomsel, Samsung, Clear, atau lain-lain. Untuk bagian promosinya dapat dicari melalui link yang telah disediakan ataupun dengan melihat iklan yang telah dibuat oleh agensi tersebut. Yang ketiga adalah production house ataupun rumah produksi. Misalnya Star Vision Plus. Star Vision Plus merupakan suatu rumah produksi asal Indonesia yang terletak di daerah Jakarta. Untuk informasi mengenai seputar Star Vision Plus dapat diperoleh melalui link berikut. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari rumah produksi. Struktur organisasi dari rumah produksi hampir sama dengan studio animasi. Namun yang membedakan adalah bagian tim produksinya yang diganti dengan tim kameramen, tim penata rias, tim editor, dan juga tim yang mengatur properti. Untuk alur kerjanya sendiri hampir sama juga dengan seperti studio animator. Pertama, naskah dibuat oleh scriptwriter dan kemudian diserahkan kepada bagian desain yang akan menentukan bagaimana artis akan didandani beserta bagaimana latar belakang dari film tersebut akan dibuat. Selanjutnya, terdapat orang yang mengerjakan storyboard
yang akan mengatur bagaimana cerita tersebut akan dibuat. Kemudian, terdapat tim yang akan menyelidiki lokasi di mana syuting akan dilakukan dan kapan syuting akan dilakukan, serta tim yang mengurus izin mengenai lokasi tersebut. Selanjutnya adalah proses produksi yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan beserta tempat yang telah ditentukan. Tim produksi sendiri terdiri atas tim kameramen, direktur yang ikut dalam proses syuting, tim penata rias aktris beserta aktor, dan juga tim yang mengatur properti. Selanjutnya, setelah syuting selesai dilaksanakan, kemudian adegan-adegan tersebut dikumpulkan oleh tim editor yang kemudian dijadikan suatu film. Adapun karya yang berhasil dibuat oleh industri ini adalah sebagai berikut: Teka-teki Kita, Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, Yuni, dan lain-lain. Untuk promosinya, nama perusahaan ini dapat ditemukan dari film yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah industri percetakan, misalnya adalah percetakan etnik yang terletak di Lampung. Untuk informasi seputar percetakan ini dapat dilihat dalam link berikut. Struktur organisasi dari sebuah percetakan terdiri atas direktur, bagian keuangan dan administrasi, bagian pemasaran, bagian produksi, bagian pracetak, bagian cetak, dan yang terakhir bagian finishing. Percetakan ini sendiri memiliki banyak jasa seperti jasa untuk mengeprint, membuat banner, membuat undangan, ataupun jasa yang berhubungan dengan percetakan lainnya. Alur kerjanya sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, bagian yang mengurus klien akan menerima pesanan dari klien, dan kemudian pesanan tersebut dibagikan kepada bagian produksi yang akan memulai produksi pesanan dari klien tersebut. Kemudian bagian produksi menyiapkan pesanan klien yang kemudian diserahkan kepada bagian pracetak yang akan mengatur desain dan juga bagaimana pesanan tersebut akan dibuat. Selanjutnya, bagian pracetak menyerahkan pesanan tersebut kepada bagian cetak, dan yang terakhir, setelah pesanan tersebut dicetak, bagian finishing akan menyelesaikan pesanan yang telah dicetak, seperti menggunting ataupun menempel hasil cetakan agar sesuai dengan pesanan dari klien. Untuk promosinya sendiri dapat dilihat dari websitenya ataupun dapat berkunjung langsung ke percetakan tersebut. Selanjutnya adalah freelancer. Freelancer merupakan suatu pekerjaan yang pekerjaannya ditentukan jenis beserta bobotnya oleh si klien. Freelancer pada umumnya bergerak dalam bidang desain ataupun kesenian. Salah satu contoh seorang freelancer adalah seseorang dengan akun Instagram, Onikanze, yang merupakan seorang freelancer yang bergerak di bagian ilustrasi. Untuk alur pekerjaan sendiri, seorang freelancer direkrut untuk melakukan suatu kontrak pekerjaan, baik itu melalui sebuah platform ataupun secara langsung. Kemudian, klien dan freelancer kemudian berdiskusi mengenai kontrak seputar biaya, waktu pengerjaan, dan lain-lain. Setelah itu, freelancer akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Untuk karya yang telah dihasilkannya dapat dilihat di akun Instagramnya, yaitu Onikanze. Untuk mempromosikan pekerjaannya, dia menggunakan media sosial ataupun menggunakan web yang dia rancang, serta menampilkan hasil portofolio dari pekerjaan yang telah diselesaikannya.
Yang terakhir adalah seller kreatif produk ataupun penjual produk-produk kreatif atau juga disebut dengan distributor alat-alat kantor dan lain-lain. Misalnya adalah Gramedia yang merupakan sebuah industri yang bergerak dalam penjualan buku dan alat-alat tulis serta seni yang ada di Indonesia. Gramedia sendiri memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, namun pusatnya berada di Jakarta. Untuk informasi seputar perusahaan ini dapat diakses melalui link berikut. Produk-produk yang disediakan perusahaan ini pada umumnya adalah buku. Namun perusahaan ini juga memuat alat tulis seperti buku, pena, pensil, kuas, kanvas, dan lain-lain. Untuk harganya sendiri beragam, misalnya harga dari brown paper adalah senilai Rp18.000, sebuah oil pastel senilai Rp36.500, kanvas senilai Rp62.000, dan lain-lain. Untuk membeli produk yang didistribusikan perusahaan tersebut, dapat mengakses perusahaan tersebut melalui link resminya. Sekian dan terima kasih.